Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Trirasi Kaumasangaji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kalimat dengan struktur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Analisis ini saya ambil dari sebuah teks berjudul Suyitno, pengrajin boneka yang belajar otodidak, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, menjahit harapan lewat boneka lebih dari 1 dekade. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf yang pertama. Kalimat yang pertama berbunyi, suara halus gesekan jarum dan kain terdengar dari sebuah bangunan sederhana di Dusun Pateguhan, Desa Tawangrejo, Pandaan. Pada kalimat ini, subjeknya yaitu suara halus gesekan jarum dan kain, predikatnya yaitu terdengar, dan keterangannya yaitu dari sebuah bangunan sederhana di Dusun Pateguhan, Desa Tawangrejo, Pandaan. Lanjut ke kalimat yang kedua, yaitu satu persatu boneka kecil dijahit oleh tangan-tangan terampil. Di sini subjeknya yaitu satu persatu boneka kecil, predikatnya yaitu dijahit, dan keterangannya yaitu oleh tangan-tangan terampil. Berikutnya, kalimat ketiga berbunyi, sepasang tangan milik Suyitno 55, pemilik usaha boneka yang telah mengukir cerita selama lebih dari 1 dekade. Analisisnya, subjeknya yaitu sepasang tangan milik Suyitno 55, pemilik usaha boneka, predikatnya yaitu telah mengukir, dan objeknya yaitu cerita, keterangannya yaitu selama lebih dari 1 dekade. Sekarang kita masuk pada paragraf kedua. Kalimat pertama berbunyi, boneka bukan sekedar kerajinan bagi Suyitno. Kalimat ini memiliki subjeknya yaitu boneka, predikatnya yaitu bukan, objeknya yaitu sekedar kerajinan, dan keterangannya yaitu bagi Suyitno. Kalimat kedua berbunyi, di dalam jahitannya tersimpan cerita ketekunan, perjalanan panjang, dan harapan. Di sini subjeknya yaitu cerita ketekunan, perjalanan panjang, dan harapan. Predikatnya yaitu tersimpan, dan keterangannya yaitu di dalam jahitannya. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Sejak 17 tahun lalu, ia menekuni profesi sebagai pengrajin boneka. Analisisnya yaitu subjeknya ia, predikatnya yaitu menekuni, objeknya yaitu profesi sebagai pengrajin boneka, dan keterangannya yaitu sejak 17 tahun lalu. Kalimat keempat berbunyi, 10 tahun pertama ia jalani sebagai mitra produsen. Di sini subjeknya yaitu ia, predikatnya yaitu jalani, objeknya yaitu 10 tahun pertama, dan keterangannya yaitu sebagai produsen. Kalimat kelima berbunyi, sisanya ia jalani dengan kemandirian, memproduksi, memasarkan sendiri kerajinannya. Analisisnya, subjeknya yaitu ia, predikatnya yaitu jalani, objeknya yaitu sisanya, dan keterangannya yaitu penuh dengan kemandirian, memproduksi, memasarkan sendiri kerajinannya. Kita lanjut ke paragraf ketiga, yaitu awalnya saya menggeluti kerajinan boneka ini karena melihat ada peluang pasar. Kalimat ini memiliki subjeknya yaitu saya, predikatnya yaitu menggeluti, objeknya yaitu kerajinan boneka ini, dan keterangannya yaitu awalnya karena melihat ada peluang pasar. Kalimat kedua berbunyi, prospeknya bagus, tuturnya pelan, sambil terus mengawasi jalannya produksi yang dilakukan beberapa pekerjanya. Analisisnya, subjeknya yaitu prospeknya, predikatnya yaitu bagus, dan keterangannya yaitu tuturnya pelan, sambil terus mengawasi jalannya produksi yang dilakukan beberapa pekerjanya. Sekarang kita masuk pada paragraf keempat. Kalimat pertama berbunyi, bersama istri tercinta, Siti Anissa, ia mulai memproduksi boneka dari rumah kecil mereka di RT 07 RW 06 Dusun Pateguhan. Kalimat ini memiliki subjeknya yaitu ia, predikatnya yaitu mulai memproduksi, objeknya yaitu boneka, dan keterangannya yaitu bersama istri tercinta Siti Anissa dari rumah kecil mereka di RT 07 RW 06 Dusun Pateguhan. Kalimat kedua berbunyi, kini usaha itu telah tumbuh. Analisisnya, subjeknya yaitu usaha itu,
predikatnya yaitu telah tumbuh, dan keterangannya yaitu kini. Kalimat ketiga berbunyi, melibatkan sekitar 10 ibu rumah tangga dari sekitar tempat tinggalnya. Di sini subjeknya yaitu usaha itu, predikatnya yaitu melibatkan, objeknya yaitu sekitar 10 ibu rumah tangga, dan keterangannya yaitu dari sekitar tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf kelima. Kalimat pertama berbunyi, setiap hari mereka bersama-sama memproduksi boneka dari pagi hingga sore. Kalimat ini memiliki subjeknya yaitu mereka, predikatnya yaitu memproduksi, objeknya yaitu boneka, dan keterangannya yaitu setiap hari. Bersama-sama dari pagi hingga sore. Kalimat kedua berbunyi, bahkan hingga malam. Kalimat kedua berbunyi, bahkan hingga malam jika pesanan sedang banyak. Analisisnya, subjeknya yaitu mereka tersirat, predikatnya yaitu memproduksi, objeknya yaitu boneka, dan keterangannya yaitu hingga malam jika pesanan sedang banyak. Terakhir kita masuk pada paragraf ke-6. Kalimat pertama berbunyi, boneka yang diproduksi Suyitno dikenal rapi. Kalimat ini memiliki subjeknya yaitu boneka yang diproduksi Suyitno, predikatnya yaitu dikenal, dan objeknya yaitu rapi. Kalimat kedua berbunyi, terutama boneka kecil untuk gantungan kunci atau souvenir. Analisisnya, subjeknya yaitu boneka kecil, predikatnya yaitu dikenal, dan objek atau keterangannya yaitu untuk gantungan kunci dan souvenir. Kalimat ketiga berbunyi, sebab proses produksinya dijahit manual menggunakan tangan. Di sini subjeknya yaitu proses produksinya, predikatnya yaitu dijahit, dan keterangannya yaitu manual menggunakan tangan. Kalimat keempat berbunyi, sementara boneka ukuran sedang dan besar dijahit dengan mesin jahit. Analisis subjeknya yaitu boneka ukuran sedang dan besar, predikatnya yaitu dijahit, dan keterangannya yaitu dengan mesin jahit. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat bahwa setiap kalimat memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan berbeda-beda. Pemahaman SPOK membantu kita mengetahui struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, sehingga kita dapat menyusun kalimat dengan lebih baik dan jelas. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.